Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menuju Cahaya TV. Di video kali ini, kita akan membahas tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW dan alasan dibalik pernikahan-pernikahan beliau. Mari kita telusuri kisah penuh hikmah dan pelajaran ini. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa istri sepanjang hidupnya. Setiap pernikahan beliau memiliki latar belakang dan alasan yang unik, sesuai dengan tuntutan dakwah dan kondisi sosial pada masa itu. Berikut adalah kisah-kisah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW dan merupakan sosok yang sangat penting dalam kehidupan beliau. Khadijah adalah seorang wanita kaya dan terhormat di Mekah yang dikenal karena kebijaksanaan, kedermawanan, dan integritasnya. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah sudah menikah 2 kali dan memiliki beberapa anak. Setelah kedua suaminya meninggal, Khadijah mengelola bisnis keluarganya dengan sangat sukses. Kejujuran dan kepercayaan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang membuat Khadijah tertarik kepadanya. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang pedagang muda yang jujur dan dapat dipercaya, dengan gelar Al-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya. Pernikahan ini berlangsung sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan menjadi nabi. Khadijah memberikan dukungan penuh dalam misi kenabian beliau. Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah adalah istri kedua Nabi Muhammad SAW. Setelah Khadijah binti Khuwailid wafat, Saudah menjadi wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Saudah adalah seorang janda yang berada dalam keadaan rentan setelah Sakran bin Amr meninggal dunia. Saudah dan suaminya adalah di antara para sahabat yang lebih awal memeluk Islam dan mengalami banyak tekanan serta penganiayaan karena keimanan mereka. Mereka pun termasuk dalam kelompok Muslim yang hijrah ke Habasyah, Ethiopia, untuk mencari perlindungan dari penganiayaan Quraisy di Mekah. Setelah beberapa waktu di Habasyah, mereka kembali ke Mekah. Namun, tak lama kemudian, suaminya meninggalkan Saudah tanpa perlindungan. Pada masa itu, menjadi seorang janda tanpa keluarga yang kuat berarti berada dalam posisi yang sangat rentan. Sosial masyarakat Mekah tidak memberikan banyak ruang bagi wanita untuk hidup mandiri tanpa perlindungan seorang pria. Dalam situasi seperti inilah, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menikahi Saudah. Pernikahan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada Saudah, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim yang baru terbentuk. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah adalah putri Abu Bakar, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Aisyah binti Abu Bakar adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal dan berpengaruh. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat dekat dan pendamping setia Nabi Muhammad SAW. Pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dan Aisyah mempererat hubungan antara Nabi dan Abu Bakar, serta memperkuat solidaritas dalam komunitas Muslim yang baru terbentuk. Aisyah lahir sekitar 9 tahun sebelum hijrah di Mekah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah terjadi ketika Aisyah masih sangat muda, sekitar 6 atau 7 tahun. Namun beliau baru tinggal bersama Nabi ketika berusia 9 tahun. Meskipun pernikahan di usia muda adalah hal yang umum dalam budaya Arab saat itu, ikatan antara Nabi Muhammad SAW dan Aisyah berkembang menjadi hubungan yang penuh cinta, hormat, dan saling mendukung. Aisyah juga menjadi salah satu perawi hadits yang paling penting. Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar adalah putri dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat dan khalifah kedua dalam sejarah Islam. Hafsah lahir sekitar 5 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dan Hafsah bukan hanya memperkuat hubungan antara beliau dengan Umar, tetapi juga memberikan perlindungan dan kedudukan terhormat kepada Hafsah yang telah menjanda. Hafsah sebelumnya menikah dengan Hunais bin Hudhafah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang turut serta dalam perang Badar dan Uhud. Hunais terluka parah dalam perang Uhud dan akhirnya meninggal dunia akibat luka-lukanya,
meninggalkan Hafsah dalam keadaan janda pada usia yang masih muda. Umar bin Khattab yang sangat mencintai putrinya merasa prihatin dengan nasib Hafsah. Sebagai seorang ayah yang peduli, Umar ingin menemukan suami yang baik dan dapat diandalkan untuk putrinya. Dia mendekati beberapa sahabat dekatnya, seperti Utsman bin Affan dan Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menawarkan pernikahan dengan Hafsah. Tetapi, mereka tidak dapat menerima tawaran tersebut. Hal ini membuat Umar sangat kecewa. Kemudian, Nabi Muhammad SAW mengetahui situasi tersebut dan menawarkan diri untuk menikahi Hafsah. Pernikahan ini tidak hanya memberikan perlindungan dan kehormatan kepada Hafsah, tetapi juga memperkuat ikatan antara Nabi Muhammad SAW dan Umar, yang merupakan salah satu sahabat yang paling setia dan berpengaruh dalam perkembangan Islam. Zainab binti Khuzaimah. Zainab adalah seorang janda yang dikenal sebagai ibu orang-orang miskin. Karena kedermawanannya, Nabi Muhammad SAW menikahinya untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada Zainab setelah suaminya meninggal. Zainab berasal dari suku Quraisy dan sebelumnya menikah dengan Abdullah bin Jahsh, seorang sahabat Nabi yang gugur dalam perang Uhud. Setelah suaminya meninggal, Zainab berada dalam kondisi yang sangat rentan. Selain kehilangan suami, ia juga harus menghadapi kesulitan finansial dan sosial yang seringkali dihadapi oleh para janda pada masa itu. Dikenal karena kedermawanannya, Zainab binti Khuzaimah selalu berusaha membantu mereka yang membutuhkan. Kedermawanannya membuatnya sangat dicintai oleh masyarakat. Dia sering memberikan makanan dan bantuan kepada orang-orang miskin dan yatim piatu, hingga mendapat julukan Ummul Masakin, atau ibu orang-orang miskin. Ummu Salamah yang memiliki nama asli Hindun binti Abi Umayyah adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati. Sebelum menikah dengan Nabi, Ummu Salamah menikah dengan Abdullah bin Abdul Asad yang dikenal sebagai Abu Salamah, seorang sahabat dekat Nabi dan pahlawan dalam beberapa pertempuran penting. Mereka memiliki beberapa anak bersama dan dikenal sebagai keluarga yang sangat beriman dan setia kepada ajaran Islam. Setelah kematian suaminya di perang Uhud, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan tanggung jawab besar untuk merawat anak-anaknya. Pada masa itu, menjadi seorang janda dengan anak-anak yang masih kecil berarti menghadapi banyak tantangan sosial dan ekonomi. Kehilangan suami yang merupakan tulang punggung keluarga membuat Ummu Salamah dan anak-anaknya berada dalam posisi yang sangat rentan. Nabi Muhammad yang selalu menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan umatnya, mengetahui keadaan sulit yang dihadapi oleh Ummu Salamah. Pernikahan dengan Ummu Salamah dilakukan bukan hanya untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada beliau dan anak-anaknya, tetapi juga untuk memperkuat ikatan sosial dalam komunitas Muslim yang baru terbentuk. Zainab binti Jahshi. Zainab binti Jahshi adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran penting dalam mengubah pandangan sosial dan teologis di kalangan umat Islam. Zainab adalah sepupu Nabi Muhammad SAW karena ibunya, Umaymah binti Abdul Muthalib, adalah bibi Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Zainab menikah dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi. Pernikahan ini awalnya dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan kelas sosial yang ada pada masyarakat Arab saat itu, di mana Zaid, seorang mantan budak yang diangkat oleh Nabi menjadi anak angkatnya, menikahi Zainab, seorang wanita bangsawan Quraisy. Namun pernikahan mereka tidak berjalan lancar, dan akhirnya Zaid menceraikan Zainab. Setelah perceraian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zainab binti Jahshi. Pernikahan ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam konteks sosial dan teologis. Secara sosial, pernikahan ini bertujuan untuk menghapus stigma yang melekat pada pernikahan dengan mantan istri anak angkat. Dalam budaya Arab saat itu, anak angkat dianggap sama dengan anak kandung, sehingga menikahi mantan istri anak angkat dianggap tabu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa anak angkat tidak memiliki status yang sama dengan anak kandung. Dan untuk itu, pernikahan ini menjadi simbol perubahan penting dalam hukum dan adat istiadat Islam. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 50. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu beri mas kawinnya,
serta perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah adalah putri kepala suku Banu Mustalik yang ditawan dalam sebuah pertempuran. Dengan menikahinya, Nabi Muhammad SAW membebaskan para tawanan dari sukunya dan mempererat hubungan dengan suku tersebut. Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah putri Abu Sufyan, pemimpin Makkah yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini dilakukan untuk mempererat hubungan dengan keluarga Abu Sufyan dan menunjukkan toleransi serta upaya rekonsiliasi dengan musuh-musuh Islam. Safiyah binti Huyai. Safiyah adalah putri dari pemimpin di Banu Nadir yang ditawan dalam perang Khaybar. Pernikahan ini bertujuan untuk meredakan permusuhan dan mengintegrasikan orang-orang Yahudi dalam komunitas Muslim. Maimunah binti Al-Harith. Maimunah adalah seorang janda. Pernikahan ini mempererat hubungan dengan suku-suku di sekitar Mekah dan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membedakan status sosial atau ekonomi dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memiliki lebih dari 4 istri. Umat Islam dibatasi hingga 4 istri berdasarkan beberapa alasan. Pertama, peran dan tugas Nabi Muhammad SAW dalam penyebaran Islam. Pernikahan beliau seringkali dilakukan untuk alasan strategis, seperti mempererat hubungan dengan berbagai suku dan mengurangi konflik. Istri-istri Nabi juga memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam, mendidik umat, dan meriwayatkan hadits. Aisyah misalnya, merupakan salah satu perawi hadits yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, beberapa pernikahan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada janda dan wanita yang membutuhkan. Pada masa itu, menjadi janda seringkali berarti kehilangan perlindungan dan status sosial. Pernikahan dengan putri dari musuh atau suku yang berbeda seringkali bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. Ketiga, kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang diberikan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak berlaku bagi umatnya. Salah satunya adalah jumlah istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dispensasi khusus kepada Nabi Muhammad SAW dalam hal ini. Pembatasan dalam Islam mengenai jumlah istri, yakni maksimal 4, dengan syarat harus berlaku adil, merupakan ketetapan yang diatur secara jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3, "Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja." Pembatasan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur hubungan sosial, tetapi juga menjaga keadilan serta kesejahteraan dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan misi kenabian Nabi Muhammad SAW serta kebutuhan sosial dan budaya pada masa itu. Umat Islam diberi aturan yang ketat untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung dalam suasana yang adil dan harmonis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Menuju Cahaya TV untuk mendapatkan konten-konten Islami yang informatif dan penuh hikmah. Semoga kita selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.